Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Giska Andini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan struktur proyek aplikasi berbasis framework Laravel yang saya gunakan dalam membuat aplikasi Student Point bersama rekan saya, Reki Regian Muhammad Syafiq. Nah, sebenarnya Laravel ini memiliki struktur folder yang cukup banyak. Namun dalam presentasi ini, saya dan rekan saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian utama yang berperan langsung dalam si alur kerja aplikasinya saja. Baik, yang pertama di sini ada folder roots. Yang pertama saya akan membahas tentang file api.php ini. Berfungsi untuk mobile apps atau front end yang terpisah. Di sini ada use illuminate /http/request dan use illuminate /support/package/route. Nah, ini adalah import class yang dipakai untuk request-nya dan routing-nya. Kalau kode yang ini, yang root middleware dan seterusnya, root ini hanya bisa diakses user yang sudah login saja. Terus di sini ada out sectum, ini sistem keamanan API-nya. Ada user, ini untuk mengembalikan data user yang sedang login. Lalu selanjutnya file out.php. Di sini ada route get login function. Nah, ini gunanya untuk menampilkan si halaman login. Kalau route post login function dan seterusnya ini untuk menangani si proses loginnya. Lalu di sini ada credential request validate. Kalau ini jelas untuk validasi inputnya. Ada email dan password wajibnya di sini. Lalu di sini ada if out attempt credential request. Ini berfungsi untuk mengecek apakah si email dan password cocok di database-nya. Lalu ada return redirect into root dashboard. Nah, kalau ini jika nanti si user berhasil login, maka si user akan langsung diarahkan ke dashboard. Sekarang ada register. Route get register function ini adalah tampilan atau menampilkan halaman registernya. Di sini ada validate, request validate. Nah, berarti ini untuk validasi, ada nama, email, sama password nanti yang harus diisi. Ini ada user apps model user create. Nah, ini berarti untuk menyimpan user baru ke si database. Nah, di sini ada out login user. Jadi pada proses register data divalidasi, nanti lalu disimpan ke database dan password dienkripsi sebagai keamanan. Lalu nanti akan langsung diarahkan ke login. Lalu di sini ada logout-nya. Middleware ini masih sama ya. Root hanya bisa digunakan si user yang sudah login. Lalu ada out guard web logout. Nah, nanti ini gunanya untuk mengeluarkan user dari sistem. Nah, si proses logout ini dilakukan dengan melakukan si session ini. Nah, nanti biar si pengguna atau user tidak bisa mengakses sistemnya kembali. Nah, di sini ada file web.php. Gunanya atau fungsinya dari file ini untuk halaman website biasa kayak halaman utama dan lain-lainnya. Nah, file web PHP digunakan untuk routing halaman utama aplikasi yang diakses melalui browser. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan file controller yang ada di folder app dan di folder HTTP. Nah, di sini ada controllers. Saya akan menjelaskan dashboard controllers-nya. Controller ini digunakan untuk mengatur si halaman dashboard-nya berdasarkan role user. Nanti ketika si user login, sistemnya akan mengecek apakah si user ini dia ini admin, guru, atau siswa. Nah, setelah itu si user nanti langsung diarahkan ke dashboardnya masing-masing tanpa harus memilih secara manual. Nah, dengan adanya controller,
ini memudahkan si pengelola hak akses dan menjaga juga keamanan sistemnya. Di sini ada kode use luminate support Packades out. Nah, ini gunanya untuk mengambil data user yang sedang login. Terus ada public function index. Ini adalah metode utama yang dijalankan saat si user ini membuka dashboardnya. Terus ada user out user. Kalau ini untuk mengambil informasi user yang login, termasuk si role-nya. Terus ada match, return match user role. Nah, kalau ini untuk mengecek role usernya dan menentukan tujuan nanti si dashboardnya ini, apakah dia ke admin, ke guru, atau ke siswa. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada folder models. Nah, di folder models ini foldernya digunakan untuk mengelola si data yang berhubungan langsung dengan database-nya. Setiap model pasti mempresentasikan satu tabel pada database. Nah, contohnya saya akan ngasih contoh di yang siswa ini, siswa.php. Nah, terdapat pengaturan ini fileable. Nah, berarti untuk menentukan field yang boleh di-inputnya. Seperti ini berarti si siswa ini ada user underscore ID, nih, nama lengkap, dan sebagainya. Nah, berarti selain itu model juga memiliki nih relasi dengan model kelas dan pelanggaran. Sehingga memudahkan si pengambilan data yang saling berhubungan. Nah, lalu ada folder database. Di dalamnya ada factories, migration, dan seeder. Nah, biasanya si database ini digunakannya untuk mengatur struktur dan data awal database aplikasinya. Di dalamnya, nih, kan ada migration, itu untuk membuat tabel-tabelnya. Nah, seperti ini. Tabel-tabel. Nah, untuk lalu ada seeder juga. Kalau seeder ini untuk mengisi data awalnya, gitu. Kalau misalnya factories untuk membuat data dummy-nya, gitu. Dengan adanya si folder database ini, database jadi bisa dibuat dan diatur konsisten, gitu, tanpa harus membuat tabel secara manual. Lalu di sini ada folder view yang di dalam folder research ini. Nah, kalau si folder view ini digunakannya untuk mengatur si tampilan antar muka aplikasinya. Nah, struktur view dipisahkan berdasarkan role seperti admin, out, error guru, layout siswa, gitu. Agar tampilannya nanti lebih terorganisir. Gurunya tuh, blade.php, semuanya blade. Nah, kenapa saya memakai blade? Karena blade ini mendukung template inheritance dan mempermudah si integrasi datanya dari controller. Seperti itu. Selanjutnya ada file.env. Nah, ini fungsinya untuk ngatur si konfigurasi aplikasi. Di file ini ada pengaturan penting kayak koneksi database, environment aplikasi, dan hal yang sifatnya itu sensitif. Jadi kalau misalnya aplikasinya dipindahin ke laptop lain atau ke server, kita cukup ubah si isi .env-nya tanpa harus mengubah lagi kode program. Nah, kemudian di sini terdapat folder public. Jadi folder public ini adalah folder yang bisa diakses langsung oleh browser. Nah, jadi semua file yang berada di dalam folder public ini tuh bersifat public, jadi menjadi bagian yang terlihat dari luar aplikasi. Nah, jadi di dalam folder ini tuh terdapat banyak file. Nah, salah satunya yang pertama file.htx. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk mengatur konfigurasi server. Jadi kayak URL dan keamanan, maka semuanya akan di-request di dalam file index yang akan kita jelaskan nanti. Nah, kemudian file favicon.ico. Kalau ini tuh digunakan sebagai icon kecil yang muncul di tab browser. Nah, kemudian terdapat file robot.txt. Nah, kalau ini digunakan untuk memberi aturan kepada mesin pencari seperti Google, jadi mengenai halaman mana yang boleh atau tidak boleh diakses. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai file index.php. File index.php yang berada di folder public ini
merupakan pintu masuk utama aplikasi Laravel kita. Jadi artinya kayak setiap kali aplikasi diakses melalui browser, maka prosesnya selalu dimulai dari file ini. Nah, jadi pertama Laravel tuh kayak mencatat saat aplikasi mulai dijalankan. Nah, ini tuh berguna untuk mengetahui performa aplikasi, misalnya untuk menghitung beberapa lama proses itu berjalan. Jika aplikasi tidak dalam mode main stand, jadi Laravel tuh kemudian memuat suatu library dan kebutuhan aplikasi menggunakan autoload dan composer. Nah, jadi dengan ini semua kelas dan fitur Laravel bisa digunakan tanpa harus dipanggil satu persatu. Semuanya dimasukkan ke dalam file index.php ini. Jadi setelah itu Laravel menjalankan file bootstrap ataupun app.php yang telah kita buat dan download untuk menyiapkan aplikasinya. Jadi seperti konfigurasi dasar dan service yang dibutuhkan agar aplikasi bisa berjalan dengan normal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari aplikasi yang telah kita buat. Yang pertama, saya akan masuk ke dalam terminal. Kemudian, kita harus mengaktifkan server terlebih dahulu dengan apa? Kita mengaktifkannya yaitu dengan mengetikkan PHP Artisan Server. Nah, setelah server aktif, aplikasi dapat diakses melalui browser dan akan menampilkan halaman utama. Jadi saat halaman dibuka tuh, request dikirim ke SAM, kemudian SAM akan mengecek file routes yang kita buat. Jadi Laravel setelah mengecek folder routes untuk menentukan URL tersebut, maka kita akan diarahkan ke file login. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan akun demo yang telah kita siapkan di sini. Maka secara otomatis setelah saya memasukkan akun demo yang sudah saya siapkan, maka kita akan masuk ke dalam dashboard. Jadi dengan validasi yang telah kita buat ketika sandi dan usernya benar, maka secara otomatis sistem akan langsung terarah ke dalam dashboard. Namun jika username atau password yang kita masukkan salah, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa sandi salah ataupun username. Nah, saya di sini akan mengecek apakah sistem itu berfungsi dengan baik. Nah, kita bisa lihat di sini. Admin ini kita bisa mengelola siswa, kelola guru, kelola akses, dan jenis pelanggarannya. Terus kita bisa menambahkan siswa, NIS-nya, nama lengkap, email kelas, dan lain-lainnya. Setelah mengisi semuanya bisa kita simpan. Kita juga bisa menambah guru. Lalu mengelola kelas. Bisa diedit juga kelasnya. Lalu ini ada jenis pelanggaran-pelanggaran dan kita bisa menambahkan nanti jenis pelanggarannya. Dan nanti data yang sudah ditambahkan bisa diupdate dan juga dihapus. Nah, sekarang kita coba masuk dengan akun guru. Nah, ini bisa ada dashboardnya, tentu ada input pelanggaran. Pilih siswa. Ada jenisnya, ada tanggalnya.
Nah, seperti ini contoh dari penambahan pelanggaran. Nah, nanti akan otomatis masuk ke si riwayat pelanggarannya. Nanti ketika kita join dengan akun siswa, maka akan otomatis juga muncul. Nah, di akun guru juga nanti bakal ada absensinya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini semuanya berfungsi dengan normal dan tidak ada error sama sekali. Sekian dari presentasi kita berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.